pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi yang ada di kelas 5 sekolah dasar, yakni di tema 2, kemudian pada subtema 1 di pembelajaran 1. Ayo anak-anak, nanti pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai cara tubuh untuk mengelola udara bersih. Nah, anak-anak, ayo kalian sekarang siapkan alat tulis kalian. Kita akan belajar bersama ya. Ayo kita belajar bersama. Nah, pada pembelajaran awal ini ada teks bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias yang berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rajin membersihkan akuarium tersebut, lalu mengganti airnya dengan menggunakan air yang bersih. Kegiatan itu Dayu lakukan rutin selama seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan yang ada di akuariumnya berenang ke sana dan kemari. Dayu memperhatikan mulut ikan-ikan itu sering terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu sedang menelan air. Dan Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh ikan-ikannya ya. Nah, kamu tadi telah membaca ya teks bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Nah, dari teks bacaan tersebut, ayo kita perhatikan peta pikiran atau mind map. Nah, kita perhatikan dulu peta pikiran yang sudah Ibu Arsy tampilkan. Dari peta pikiran ini, yang pertama, apa jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Nah, jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu itu apa ya? Ya, benar sekali. Ini merupakan jenis ikan hias mas koki. Kemudian pada peta pikiran ada pertanyaan lagi, siapa kira-kira yang memelihara ikan hias? Dari teks bacaan sudah dijelaskan, yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Dan di mana ikan hias itu Dayu pelihara? Ikan hias itu ada di mana ya? Nah, Dayu memelihara ikan hias itu ada di akuarium. Dari peta pikiran ini, kapan ikan hias diberi makan? Nah, ikan hias itu diberi makan setiap sehari. Dayu membersihkan akuarium itu adalah seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu ketika melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, yang diperhatikan Dayu adalah mulut ikan ketika mulut itu membuka dan menutup. Anak-anak, kalau kalian memperhatikan ikan yang berenang di akuarium, pasti kalian sering memperhatikan mulut ikan itu membuka dan menutup. Nah, proses itu ikan sedang mengalami pernafasan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ikan juga bernafas seperti manusia. Seperti manusia, hewan juga bernapas ya. Hewan bernapas dengan cara mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam dirinya. Namun, hewan itu sistem pernapasannya berbeda dengan sistem pernapasan manusia. Setiap jenis hewan juga berbeda-beda sistem pernapasannya, tergantung dari jenis hewan tersebut. Mengetahui sistem pernapasan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ayo kita pelajari bersama ya. Banyak sekali ya hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada kucing, ada burung, ada katak, ada ular, ada sapi, maupun ada ikan. Sistem pernapasan dari setiap jenis hewan itu berbeda ya. Nah, hewan yang pertama adalah cacing. Kalian tentu pernah melihat cacing kan anak-anak? Cacing atau vermes itu memiliki sistem pernapasan juga loh.
pada cacing itu bernapas menggunakan kulit. Karena cacing itu bernapas menggunakan kulit, nah permukaan di sekitar kulitnya itu selalu basah dan berlendir. Alasannya kalian tahu tidak? Nah, alasannya adalah karena cacing tersebut itu mengambil oksigen yang ada di sekitar cacing melalui udara. Cacing sangat senang sekali ya hidup di daerah yang basah. Kalian tahu kenapa alasannya? Iya, karena cacing itu menjaga kulit tubuhnya agar tetap basah dan berlendir. Jadi, hal tersebut akan memudahkan cacing untuk melakukan kegiatan bernafas. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit si cacing. Hewan selanjutnya adalah serangga atau insekta. Alat dan sistem pernapasan pada serangga adalah seperti ini. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Trakea yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan yang ada di dalam tubuh. Ini adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Kalian tentu sering melihat ikan ya. Nah, semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya mereka tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Ini kita perhatikan bersama ya gambar sistem pernapasan yang ada pada ikan. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang juga berfungsi sebagai alat pernapasan garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Selanjutnya adalah ini adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan hewan amfibi? Ya, benar sekali. Hewan amfibi yaitu hewan yang bisa hidup di darat maupun hidup di air. Jadi mereka bisa hidup di dua alam, di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang loh. Nah, insang kecebong ini terletak di bagian luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa.
Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara tersebut, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit ya. Pada permukaan kulit katak selalu basah. Hal ini bertujuan agar memudahkan si katak menyerap oksigen dari udara yang ada di sekitarnya. Nah, ini Bu Arsy akan lanjutkan ya mengenai alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan dilanjutkan menuju ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Ini adalah alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara ya. Udara dihembuskan dari kantong udara yang ada di paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong-kantong udara. Kantong udara yang membantu burung saat terbang membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan dapat juga memperkeras suara dari burung tersebut. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Kalian tahu tidak? Hewan mamalia itu apa saja? Coba kalian sebutkan. Ya, bagus sekali ya. Hewan mamalia itu contohnya ada sapi, ada lumba-lumba maupun paus. Kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan hewan mamalia? Nah, mamalia darat seperti kuda ya contohnya. Kuda itu alat pernapasannya adalah terdiri dari hidung, kemudian pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada jenis hewan mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, terima kasih ya sudah menyaksikan video
pembelajaran dari Bu Arsy. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kegiatan lainnya.